Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Kotunada, NIM 190104666 dari RAS PMIP 3. Kali ini saya akan menerangkan tentang teori kebudayaan. Macam-macam teori kebudayaan. Yang pertama yaitu teori evolusionisme. Teori evolusi menyatakan bahwa segala sesuatu, hidup ataupun tak hidup, muncul tidak melalui pencipta, tetapi dari sebuah peristiwa kebetulan yang kemudian mencapai kondisi teratur. Akan tetapi, akal manusia sedemikian terstruktur sehingga mampu memahami keberadaan sebuah kehendak yang mengatur dimanapun ia menemukan keteraturan. Charles Darwin adalah ilmuwan pertama yang mencetuskan teori ini. Sampai saat ini, teori Darwin mengenai evolusi yang terjadi karena seleksi alam dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Darwin melengkapi teori evolusinya dengan menerapkan prinsip yang sama dengan asal-usul spesies kepada asal-usul manusia dan memberikan tempat kepada manusia melakukan proses evolusi dalam rangka seleksi alam dan mempertahankan eksistensinya di alam. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori fungsionalisme menurut Emil Durkheim. Teori fungsionalisme yang menekankan kepada keteraturan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Dengan kata lain, masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dan tetap memelihara keseimbangan. Dengan kata lain, teori ini memandang bahwa semua peristiwa dan struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat, di mana jika sekelompok masyarakat ingin memajukan kelompoknya, mereka akan melihat apa yang akan dikembangkan dan tetap mempertahankan, bahkan melestarikan tradisi-tradisi dan budaya yang sudah berkembang dan menjadikannya sebagai alat modernisasi. Namun, dalam hal ini penganut teori fungsional seringkali mengabaikan variabel konflik dan perubahan sosial dalam analisa mereka. Akibatnya, mereka seringkali dicap sebagai kelompok konservatif karena terlalu menekankan kepada keteraturan dalam masyarakat dan mengabaikan variabel konflik dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam masyarakat yang beragam, kebudayaan akan sangat mudah terjadi konflik. Namun, teori fungsional akan menjadi garis tengah untuk menjadikan sebuah perbedaan menjadi alat untuk bersatu. Kemudian, teori kontak budaya. Budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya, menurut Malinowski. Teori Malinowski ini sangat nampak dalam pergeseran nilai-nilai budaya kita yang condong ke barat. Dalam era globalisasi, informasi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia. Budaya barat saat ini diidentikan dengan modernitas atau modernisasi, dan budaya timur diidentikan dengan tradisional atau konvensional. Orang tidak saja mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi barat sebagai bagian dari kebudayaan, tetapi juga meniru semua gaya orang barat. Sampai-sampai yang di barat dianggap sebagai budaya yang tidak baik, tetapi setelah sampai di timur diadopsi secara membabi buta. Kemudian teori sinkronisasi dan tanggapan. Teori sinkronisasi budaya menurut Hemling menyatakan lalu lintas produk budaya masih berjalan satu arah dan pada dasarnya mempunyai mode yang sinkronik. Negara-negara metropolis, terutama Amerika Serikat, menawarkan suatu model yang diikuti negara-negara satelit yang membuat seluruh proses budaya lokal menjadi kacau atau bahkan menghadapi jurang kepunahan. Dimensi-dimensi yang unik dari budaya Nusantara dalam spektrum nilai kemanusiaan yang telah berevolusi berabad-abad secara cepat tergulung oleh budaya mancanegara yang tidak jelas manfaatnya. Ironisnya, hal tersebut justru terjadi ketika teknologi komunikasi telah mencapai tataran yang tinggi, sehingga kita mudah melakukan pertukaran budaya. Hemling juga mengatakan bahwa dalam sejarah budaya manusia, belum pernah terjadi lalu lintas satu arah dalam suatu konfrontasi budaya seperti yang kita alami saat ini. Karena sebenarnya konfrontasi budaya dua arah di mana budaya yang satu dengan budaya yang lainnya saling mempengaruhi akan menghasilkan budaya yang lebih kaya. Sedangkan konfrontasi budaya searah akan memusnahkan budaya yang pasif dan lebih lemah. Menurut Hemling,
Bila otonomi budaya didefinisikan sebagai kapasitas masyarakat untuk memutuskan alokasi sumber-sumber dayanya sendiri demi suatu penyelesaian diri yang memadai terhadap lingkungan, maka sinkronisasi budaya tersebut jelas merupakan ancaman bagi otonomi budaya masyarakatnya. Kemudian teori tindakan atau action theory. Teori tindakan atau action theory menurut Alfred Parson, Ezel, Robert Camerton, kebudayaan berdasarkan teori tindakan ini terdiri dari 4 komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem budaya atau culture system, merupakan komponen yang abstrak dari kebudayaan yang terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema-tema berpikir, dan keyakinan-keyakinan, atau sering lazim disebut dengan adat istiadat. Di antara adat istiadat tersebut terdapat sistem nilai budaya, sistem norma yang secara khusus dapat dirinci dalam berbagai norma menurut pranata yang ada di masyarakat. Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu sistem sosial atau social system, terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia atau tindakan-tindakan dari tingkah laku berinteraksi antar individu dalam masyarakat sebagai rangkaian tindakan berpola yang berkaitan satu sama lain. Sistem sosial itu bersifat konkret dan nyata dibandingkan dengan sistem budaya. Interaksi manusia di satu pihak ditata dan diatur oleh sistem budaya, namun di pihak lain dibudayakan menjadi pranata-pranata oleh nilai dan norma tersebut. Yang ketiga yaitu sistem kepribadian atau personality system, adalah soal isi jiwa dan watak individu yang berinteraksi sebagai warga masyarakat. Kepribadian individu dalam suatu masyarakat walaupun satu sama lain berbeda-beda, namun dapat distimulasi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam sistem budaya dan dipengaruhi oleh pola-pola bertindak dalam sistem sosial yang telah diinternalisasi melalui proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama hidup sejak kecilnya. Dengan demikian, sistem kepribadian manusia berfungsi sebagai sumber motivasi dari tindakan sosialnya. Yang keempat yaitu sistem organik atau organic system, melengkapi seluruh kerangka sistem dengan mengikut sertakan proses biologik dan biokimia ke dalam organisme manusia sebagai suatu jenis makhluk alamiah. Proses biologik dan biokimia tersebut apabila dipelajari lebih dalam ikut menentukan kepribadian individu, pola-pola tindakan manusia, dan bahkan gagasan-gagasan yang dicetuskan. Yang selanjutnya yaitu teori orientasi nilai budaya atau teori orientation value of culture. Teori orientasi nilai budaya menurut Kluckhohn dan Sorbrek, soal-soal yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan manusia dan yang ada dalam tiap kebudayaan di dunia ini menyangkut paling sedikit 5 hal, yaitu yang pertama, human nature atau makna hidup manusia. Yang kedua, man nature atau persoalan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu persoalan waktu atau persepsi manusia terhadap waktu. Yang keempat, persoalan aktivitas, persoalan mengenai pekerjaan, karya, dan amal perbuatan manusia. Yang kelima yaitu persoalan relasi atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kemudian teori selanjutnya yaitu perubahan budaya evolusi manusia. Teori ini digagas oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu teori Arnold Toynbee. Toynbee menuliskan tentang sebuah metahistory yang ada dalam peradaban yang menyangkut kemunculan, pertumbuhan, dan kehancurannya. Teori Toynbee ini senada dengan hukum siklus, artinya ada kelahiran, pertumbuhan, kematian, kemudian disusul dengan kelahiran lagi, dan seterusnya. Toynbee menyatakan bahwa peradaban-peradaban baru yang menggantikannya itu dapat mencapai prestasi melebihi peradaban yang digantikannya. Lebih lanjut lagi, bagi Toynbee, peradaban adalah suatu rangkaian siklus kehancuran dan pertumbuhan, tetapi setiap peradaban baru yang kemudian muncul dapat belajar dari kesalahan-kesalahan dan meminjam kebudayaan dari tempat lain.
Dengan demikian, memungkinkan setiap siklus baru memunculkan tahap pencapaian yang lebih tinggi. Hal ini berarti setiap siklus dibangun di atas peradaban yang lain. Yang kedua yaitu teori Ibnu Khaldun. Khaldun menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan bersatunya manusia dalam suku-suku, negara, dan sebagainya adalah rasa solidaritas atau hubungan antar masyarakat sebagai hasil penyeruan dan pembaruan. Menurutnya, faktor tersebut yang menyebabkan adanya ikatan dan usaha-usaha bersama yang terjadi di antara manusia, sehingga kemudian dikenal inti dari konsepsi Ibnu Khaldun adalah dengan istilah solidaritas sosial atau asabiyah. Yang ketiga yaitu teori Karl Marx. Teori ini menyatakan bahwa penggerak sejarah manusia adalah kelas sosial. Karl Marx merumuskan bahwa perubahan sosial dan budaya sebagai produk dari sebuah produksi atau materialisme. Ia percaya bahwa akar penderitaan manusia terletak pada konflik kelas, eksploitasi kaum pekerja oleh mereka yang memiliki alat produksi. Marxisme mendukung revolusi sebagai satu-satunya cara bagi kaum pekerja untuk dapat mengendalikan masyarakat. Kemudian, teori Peter A. Sorokin. Sorokin mengembangkan model siklus perubahan sosial. Artinya, dia yakin bahwa tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan mentalitas budaya yang dominan tanpa membayangkan suatu tahap akhir yang final. Mentalitas budaya tersebut adalah kultur ideasional, kultur sensateh, dan kultur campuran. Kultur ideasional menekankan pada aspek ritual dan non-material. Kultur indrawi atau sensateh menekankan pada aspek material dan kesenangan lahiriah atau hedonistik. Dan kultur campuran menyeimbangkan antara ideasional dan indrawi atau sensateh. Penekanan Sorokin pada berulangnya tema-tema dasar dimaksudkan untuk menolak gagasan bahwa perubahan sejarah dapat dilihat sebagai suatu proses linear yang meliputi gerak dalam satu arah saja. Menurutnya, pola utama perubahan historis terjadi secara melingkar. Studinya menyimpulkan bahwa lingkaran itu tidak menandakan pengulangan sempurna, tetapi lebih merupakan perwujudan baru dari prinsip pokok yang sama. Yang kemudian teori Max Weber. Max Weber merasa tertantang oleh determinisme ekonomi Karl Marx yang memandang segala sesuatu dari sisi politik ekonomi. Berbeda dengan Marx, Weber dalam karya-karyanya menyentuh secara luas ekonomi, sosiologi, politik, dan sejarah teori sosial. Weber menggabungkan berbagai spektrum daerah penelitiannya tersebut untuk membuktikan bahwa sebab akibat dalam sejarah tidak selamanya didasarkan atas motif-motif ekonomi belaka. Weber berhasil menunjukkan bahwa ide-ide religius dan etis justru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses pematangan kapitalisme di tengah masyarakat Eropa. Sementara kapitalisme agak sulit mematangkan diri di dunia bikin timur, oleh karena perbedaan religi dan filosofi hidup dengan yang di barat lebih daripada sekadar faktor-faktor kegelisahan ekonomi atas penguasaan modal sekelompok orang yang lebih kaya. 6. Teori Talcott Parsons. Parsons mengembangkan model abstrak masyarakat yang sangat mempengaruhi satu generasi sosiolog. Model-model Parsons tentang bagaimana bagian-bagian masyarakat bekerjasama secara harmonis setelah merangsang aktivitas sosial. Ia menyatakan bahwa secara sederhana teori aksi positivisme dapat digambarkan melalui tekanan pada rasional, identifikasi rasional dalam prosedur ilmu pengetahuan modern, analisis beberapa elemen dalam satu bentuk atom dari kesatuan perilaku, perjalanan akhir atau tujuan aksi yang diberikan dari beberapa deviasi para pelaku. Dan terakhir itu perilaku yang irasional dalam pengetahuan. Teori budaya selanjutnya yaitu perubahan budaya difusi. Teori difusi budaya dimaknai sebagai persebaran kebudayaan yang disebabkan adanya migrasi manusia. Perpindahan dari satu tempat ke tempat lain akan menularkan budaya tertentu. Hal ini akan semakin tampak dan jelas kalau perpindahan manusia itu secara kelompok dan atau besar-besaran. Di kemudian hari akan menimbulkan difusi budaya yang luar biasa. Setiap ada persebaran kebudayaan, disitulah terjadi penggabungan dua kebudayaan atau lebih.
Akibat pengaruh kemajuan teknologi komunikasi juga akan mempengaruhi terjadinya difusi budaya. Keadaan ini memungkinkan kebudayaan semakin kompleks dan bersifat multikultural. Dengan adanya penelitian difusi, maka akan terungkap segala bentuk kontak dan persebaran budaya sampai ke wilayah yang kecil-kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontribusi pengkajian difusi terhadap kebudayaan manusia bukan pada aspek historis budaya tersebut, melainkan pada letak geografi budaya dalam kewilayahan dunia. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.